Sesaat lagi kita akan menyimak talk show bersama BPS Kota Batu dengan tema mencatat untuk membangun negeri. Semalang Raya. Selamat siang ya untuk pasukan jogetnya Tidar Sakti. Karena memang untuk siang hari ini spesial karena Karin Eva hadir tidak sendirian. Sekarang sudah bersama teman-teman BPS Kota Batu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Masih malu-malu ya. Oke, baik, mungkin boleh diperkenalkan dulu Ibu, monggo silakan. Oh iya, terima kasih Mbak Karin. Selamat siang, nama saya Dwi Esti Kurniasih, biasa dipanggil Nia. Saya statistisi ahli muda di BPS Kota Batu. Baik. Iya, selamat siang. Saya Sayuma Dewi Diari, biasa dipanggil Widi. Saya statistisi muda di BPS Kota Batu. Oke, baik. Ini tadi perjalanannya lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar ya. Oke, baik. Nah, ini dengan siang hari ini tema dengan mencatat untuk membangun negeri. Ini ada juga kalimat satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pastinya juga dari sahabat Tidar Sakti ada yang bingung juga, Ibu. BPS ini sebenarnya apa sih itu ya? Monggo siapa dulu, Ibu Widi atau Ibu Nia? Iya, BPS itu Badan Pusat Statistik ya. Kami lembaga pemerintah non kementerian yang artinya sebenarnya kami itu lembaga pemerintah sifatnya vertikal ya. Ada dari pusat, kemudian di provinsi ada, di kabupaten kota juga ada. Tugas BPS ya. Kami sebenarnya tugas BPS itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Kami tugasnya adalah menyediakan data statistik dasar, yang artinya data-data yang bersifat makro itu BPS yang menyediakan dengan melakukan pengumpulan data. Nah, itu orang-orang juga udah banyak yang tahu ya sebenarnya kalau ada pendataan pasti BPS, walaupun tidak semua pendataan sebenarnya BPS ya, karena dalam undang-undang statistik itu ada jenis-jenis statistik yang udah diatur lah siapa yang mengumpulkan. Untuk statistik dasar itu tugasnya BPS. Dan ada satu lagi yang mungkin banyak orang yang belum tahu, bahwa tugas BPS itu adalah sebagai pembina data statistik, yang artinya salah satu layanan kami selain menyediakan, kami juga ada ya pelayanan statistik gitu istilahnya. Kami menyediakan pelayanan selain menyediakan data, juga kami menyediakan konsultasi statistik gitu istilahnya. Konsultasi statistik dari pemerintah daerah, pemerintah desa. Ada salah satu program kami nih, kami mau promosi program Desa Cantik, namanya program Desa Cinta Statistik itu. Jadi kami melakukan pembinaan terhadap perangkat desa dalam hal peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data statistik. Oh, baik. Tuh. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Pastinya dari sahabat Tidar Sakti udah nggak bingung lagi nih. Iya. BPS ini sebenarnya apa itu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Widi. Nah, untuk siang hari ini pastinya juga ada informasi yang menarik ya Ibu tentang program dari BPS yang dinamakan Reksosek ya, di tahun 2022 ini. Ini termasuk program baru ya Ibu ya? Iya, untuk Reksosek ini tadi yang disampaikan Mbak Widi kan peran kita secara umum ya. Untuk Reksosek, registrasi sosial ekonomi ini sebenarnya kita ada di pendataan awalnya. Jadi kegiatan Reksosek ini sebenarnya kerja bersama ya, antar kementerian, Bappenas sebagai motornya, kemudian ada Kementerian Desa, kemudian ada Kominfo, Kementerian Keuangan juga ada di situ, Kementerian Dalam Negeri. Ini multisektoral ya sebenarnya. Jadi kementerian-kementerian itu bekerja sama untuk melakukan transformasi data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, BPS diberikan tugas untuk melaksanakan nih pendataan awal yang dilaksanakan di tahun 2022 ini gitu Mbak Karin. Oke, baik, luar biasa. Dari kemarin-kemarin juga
sempat kan dari Tidar Sakti menyuarakan kalau ada program baru dari BPS. Bahkan dari sahabat Tidar Sakti pun juga ada yang bertanya-tanya, Ibu, Reksosek itu apa sih tujuannya? Nah itu tuh ya. Jadi memang yang diperhatikan betul-betul ini dari sahabat Tidar Sakti tentang tujuannya sih, Ibu. Karena ini kan menyangkut data ya. Nah takutnya data ini dipersalahgunakan. Tujuannya kemana? Kayak gitu sih, Ibu. Mungkin boleh dijelaskan untuk lebih detailnya tujuan dari pendataan ini. Mungkin garis besarnya ya, sebenarnya tujuan besarnya itu adalah penyusunan database penduduk. Jadi database 100% penduduk Indonesia disusun, tujuannya untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Gitu ya. Baik. Mungkin kami sampaikannya dalam kata-kata yang sederhana ya, biar bisa tujuannya seperti itu. Jadi sebenarnya Indonesia ini belum punya nih database penduduk untuk sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi makanya pendataan ini nggak hanya, orang biasanya kalau udah ngomong perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, concernnya ke penduduk miskin kayak gitu. Itu enggak. Jadi yang didata adalah 100% penduduk. Oh, 100% ya? Iya, 100%. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, 100% penduduk didata, dan pendataan ini serentak kan di seluruh Indonesia. Baik. Dari 15 Oktober sampai 14 November. Jadi tujuannya itu sebenarnya itu. Jadi sebenarnya pemerintah ini salah satu programnya adalah transformasi program perlindungan sosial gitu loh, transformasi perlindungan sosial. Salah satunya adalah dengan di awal ini dengan menyusun database-nya dulu. Iya. Nah, dengan database ini, menyusun database-nya gimana? Ya kita data kan. Makanya tadi disampaikan oleh Nia, judulnya sebenarnya pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Baik. Oke, untuk pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Nah, itu dengan yang berpartisipasi di situ pastinya juga seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan dari sahabat Tidar Sakti pun kemarin juga ada yang beranggapan kalau ini hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu tadi betul apa yang dikatakan Ibu Widi ya. Karena memang untuk edukasi tentang dari pendataan ini masih kurang ya untuk masyarakat Indonesia sendiri, seperti itu. Bahkan kalau hanya dari KTP itu tidak bisa ya Ibu ya. Ada juga dari masyarakat Indonesia yang wah aku males ngurus KTP, yang ada yang juga yang kayak gitu ya. Nah ini melalui BPS dipermudah ya untuk sekarangnya. Oke baik Ibu. Nah ini untuk mekanisme pelaksanaannya nih Ibu, itu bagaimana? Monggo silakan. Siap. Jadi karena kita pendataan awal ya, kita benar-benar mendata mulai dari nol ya, sampai kami harapkan 100% penduduk terdata. Mekanisme pendataannya adalah kami ada petugas. Kami memang sudah rekrut petugas untuk di Kota Batu sendiri. Total jumlah petugasnya ada 337 orang. Petugas ini nanti yang akan langsung door to door. Oh, door to door. Datang dari rumah ke rumah. Yang pertama didatangi petugas sebenarnya adalah ketua RT. Ketua SLS. Jadi untuk memverifikasi, kita memang sudah ada daftar nama untuk orang-orang yang di satu RT tersebut. Kemudian diverifikasi ke Pak RT keberadaannya. Kalau ada yang belum terdaftar ditambahkan. Setelah dari Pak RT akan datang dari rumah ke rumah nanti petugas kami. Jadi petugas kami akan mendata secara langsung. Jadi informasi yang didapatkan benar-benar informasi yang sekarang ini karena penduduk itu kan dinamis ya Mbak. Ada yang pindah, ada yang mungkin sudah meninggal gitu, ada yang mungkin dulu status kesejahteraannya masih di 40% terbawah atau kita katakan miskin, tidak sangat miskin. Kemudian sekarang jadi naik status kesejahteraannya seperti itu. Jadi kami harapkan mulai dari 1 bulan ini semua data itu terangkum lah nanti dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi ini. Jadi diharapkan kita nanti punya database seluruh penduduk. Jadi kami harapkan nggak ada yang terlewat gitu. Iya, apalagi kalau sudah door to door pasti tidak ada yang terlewat ya Ibu ya. Oke baik. Nah itu untuk mekanismenya kan door to door. Itu apakah ada rentan usianya atau hanya usia berapa sampai berapa gitu? Yang didata nih, yang didata sekali lagi Mbak Karin 100% penduduk ya? Walaupun bayi baru juga lahir, didata. Walaupun belum punya NIK ya, itu tetap didata kalau memang tinggal di wilayah tersebut. Baik. Sekali lagi ini Mbak Karin mungkin kami spill ya, salah satu konsep kami bukan hanya warga yang KTP KK
KK di wilayah tersebut, Iya. tapi juga warga yang secara konsep penduduk tinggal di wilayah tersebut. Oh, Jadi bisa kita ya. punya beberapa konsep, misalkan bekerja. Bekerja, kalau misalkan si penduduk ini bekerja tinggal di Batu misalkan, Iya. walaupun dia aslinya itu di kota lain, kalau dia pulangnya itu lebih dari seminggu sekali, kalau Iya. seminggu sekali pulang ke rumah masih didata di rumahnya. Tapi kalau pulangnya lebih dari seminggu sekali, sebulan sekali atau lebih lama, itu akan didata di tempat dia tinggal sekarang di Batu, seperti itu. Jadi gitu. konsep penduduknya seperti itu. Jadi Iya, nanti mohon pendengar Tidar Sakti ya, kalau misalkan saya bukan orang asli sini, nggak usah Iya. didata, jangan seperti itu, karena konsep penduduk kami itu pakai konsep-konsep seperti tadi. Ada konsepnya kalau bekerja seperti apa, kalau sekolah seperti apa, gitu Oke, Mbak Karin. baik. Apakah itu juga ada aplikasinya, Ibu? Untuk mungkin masyarakat Indonesia juga khawatir ya tentang data itu. Ini datanya nanti dikemanakan kayak gitu ya. Mungkin ada aplikasi untuk bisa dibilang CCTV-nya. Aplikasi. Jadi teman-teman itu mendata paper ya, paper base, Oh, sama paper. ada aplikasinya Baik. untuk geotagging. Jadi maksudnya geotagging itu si keluarga yang habis didata itu bangunannya kita tandain di peta digital gitu loh. Jadi Oh, nanti kalau iya. misalnya dilihat secara satu kota Batu gitu kelihatan lah bangunan-bangunannya mana yang sudah didata seperti itu misalnya istilahnya iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau untuk memastikan petugas ini benar-benar petugas petugas Iya. Reksosek gitu ya. Ada pertama mereka itu dibekali surat tugas dari BPS Kota Batu. Baik. Jadi kalau misalnya khawatir nih ya, kadang-kadang kan kami juga kadang-kadang suka kena Was-was iya, ya. was-was juga karena kadang-kadang ada orang yang mengatasnamakan pendataan BPS gitu, Nah, padahal itu, bukan. Ibu. Jadi kalau ada pendataan BPS minta surat tugasnya mana gitu. Iya, iya, iya. Kami ada surat tugasnya yang ditandatangani oleh pimpinan kami, ada logo BPS Kota Batu itu. Baik. Pertama, terus kedua untuk Reksosek ini petugas dibekali oleh tanda pengenal. Tanda pengenalnya itu ada QR code-nya. Oh. Jadi bisa di QR code-nya itu nanti Di-scan. di-scan, itu langsung nanti identitas si petugasnya muncul. Baik. Jadi memang kami ada aplikasi yang mengelola data-data petugas pendata kami. Jadi kami petugas pendata kami sebutnya mitra statistik. Jadi Mitra mitra kami. statistik. Oke, Jadi mendata pegawai BPS Kota Batu tuh hanya 23 orang, nggak mungkin kan mendata. Iya, iya. Jadi pekerjaan kami banyak mendata. Nah, di sana kami menggandeng namanya mitra statistik Baik. yang kami hire untuk mendata. Nah, itu kami ada aplikasinya untuk mengelola data itu. Jadi nanti itu tanda pengenal itu bisa di-scan QR code-nya untuk Iya. memastikan bahwa ini beneran petugas Reksosek. Reksosek. Oke, Jadi baik. kalau ada petugas yang nggak pakai tanda pengenal, Iya. nggak ada surat tugasnya, ya itu berarti bukan petugas. Bukan ya, berarti ya. Jadi untuk memastikan, nggak usah khawatir untuk memastikan bahwa petugas itu beneran petugas Reksosek, lihat QR tanda pengenalnya sama surat tugas. Itu pertama. Kedua, bahwa ada undang-undang statistik yang kami menjamin kerahasiaan data yang sudah dikumpulkan. Nah, ini. Data yang sudah diberikan Iya. oleh responden, kami menyebutnya responden, itu kami jamin kerahasiaannya. Baik. Di kuesioner kami di pojok kiri atasnya ada tulisan rahasia, yang artinya data tersebut sudah kami jamin kerahasiaannya. Iya, Seperti iya. itu sih. Nah itu sih yang biasanya masyarakat, waduh nanti ini datanya mau dikemanain, dibuat Iya. apa dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah ada kejelasan untuk dari petugas atau mitra statistik tadi sudah jelas ID card dan mungkin ada Surat seragamnya, surat tugas dan lain-lain. Surat tugas. Mungkin masyarakat Indonesia juga sudah tidak was-was lagi ya Ibu ya. Tapi untuk selanjutnya nanti kita bahas lagi ya. Mungkin dari sahabat Tidar Sakti ada yang mau bertanya dengan Ibu Widi dan Ibu Nia, monggo silahkan langsung saja bergabung di 0818389030. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 Radio Tidar Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Jangan kemana-mana, simak terus di 96,2 FM dan streaming di www.tidarsaktifm.com.
mati. Satu mati. Satu mati. Biasa saja, lama-lama aku tergoda. Engkau kedipkan mata, sungguh ku tak menyangka dirinya sangat mempesona. Dirinya sangat mempesona. Cukup satu menit, hanya satu menit ku kenal dirinya. Cukup satu menit, hanya satu menit ku tak butuh waktu lama. Cukup satu menit, hanya satu menit ku kenal dirinya. Cukup satu menit, hanya satu menit ku tak butuh waktu lama. Somangen Tomaroro Tidak Sakti FM. Bukankah pernah kau katakan cinta bukan untuk dipandang-pandang, cinta bukan untuk kau timbang-timbang. Kalau memang cinta, ya kan. Halo, saya Ridwan Liga Dangdut. Dukung terus musik dangdut Indonesia dan dengerin 96,2 FM Tidar Sakti. Jagone musik dangdut Semalang Raya. Ditakar-takar, cinta bukan untuk kau tawar-tawar. Di siang hari ini Sinta bakal memberikan tips and trik. Pantauan lalu lintas di kawasan Kota Wisata Batu masih terpantau lancar, sahabat. Informasi cuaca hari ini sahabat Tidar Sakti, kawasan Kota Batu sedang panas-panasnya ya. Panas-panas yang penting hati ini boten panas ya dulur. Oke, informasi nang selineng siang pokok enggih. Moto ngantuk ngombe kopi, gawe bakwan gana sletri, arep dangdutan di siang hari. Yo pastine nang radio Tidar Sakti gudangi informasi. Pasukane joget Tidar Sakti kini sedang siang hadir mulai jam 12 sampai jam 2 siang hanya di 96,2 Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Salam dangdut. Kami hadir untuk mengudara, hilangkanlah duka jadi sukacita. Sahabat
Sakti, jagone musik dangdut. 96,2 Radio Tidar Sakti, jagone musik dangdut Semalang Raya. Karin masih bersama Ibu Widi dan Ibu Nia ya dari BPS Kota Batu, Badan Pusat Statistik Kota Batu. Dan itu tadi sudah beberapa perbincangan yang menarik ya, karena memang ada program baru Reksosek ya. Dengan siang hari ini temanya mencatat untuk membangun negeri. Pastinya untuk membangun negeri yang lebih berkualitas lagi ya Ibu, karena setelah pandemi COVID-19 kemarin untuk pemulihan ekonomi kan ini masih terus ditingkatkan lagi ya. Mungkin melalui dari teman-teman BPS ini juga bisa membantu nanti untuk pendataannya ya. Karena memang itu tadi, kalau hanya dari KTP kan masih belum kelihatan ya Ibu ya. Kehidupan itu rodanya selalu berputar. Iya, baik. Nah, itu tadi kan untuk tahapan-tahapan dan mekanisme pendataan tadi sudah sedikit diulas ya. Dan itu ada batasan-batasan wilayahnya, atau ketika di Kota Batu ya udah itu seluruh di Kota Batu itu memang harus benar-benar sampai pelosok-pelosoknya itu harus dijangkau juga. Ya, monggo silakan. Betul Mbak Karin. Jadi sekali lagi ya, kita tadi kan cakupannya 100% penduduk. Betul. Ya. Terus kita BPS Kota Batu tentu tanggung jawab wilayahnya ada di Kota Batu. Iya. Jadi untuk mekanisme pendataannya tadi kan kita sampaikan petugas itu diturunkan ya ke lapangan, door to door. Nah, wilayah Kota Batu itu sudah kita bagi habis tugasnya ke seluruh petugas tersebut. Baik. Jadi tiap petugas ini rata-rata ya dari Kota Batu itu tergantung muatan RT-nya ya. Ada RT yang begitu padat kan, ada RT juga yang nggak terlalu padat. Jadi satu petugas itu rata-rata mungkin akan menjangkau sekitar 2 sampai maksimal sih sekitar 8 RT ya. Wah, banyak juga ya. Kalau 8 RT itu untuk yang mungkin muatannya setiap RT-nya sedikit ya. Karena kami usahakan memang beban petugas itu kurang lebih sama tiap petugas. Jadi nanti kan mendata jumlah keluarganya itu kurang lebih sekitar 250, kita usahakan sekitar segitu. Jadi nanti kita harapkan dimanapun tinggal selama itu masih di wilayah administratif Kota Batu, itu diharapkan terjangkau oleh petugas kami, karena kami secara wilayah sudah bagi habis itu ke petugas kami yang turun ke lapangan tadi yang 331 ya yang di lapangan seperti itu. Iya. Oke, baik. Nah, itu tadi kan untuk pendataan ke masyarakat sudah diratakan 100%. Tapi Ibu, ketika ada masyarakat yang masih benar-benar ragu, padahal itu kan tadi sudah dibilang ya sama Ibu Widi kalau nggak usah was-was, nggak usah takut karena memang ini sudah diawasi oleh undang-undang. Tapi kan memang masih ada ya masyarakat yang wah nggak wis gitu, nggak mau lah nanti ini dikemanakan datanya, masih tetap seperti itu. Itu bagaimana Ibu? Untuk meyakinkan lagi meyakinkan. Gitu. Ya, harapan kami dengan sosialisasi seperti ini, kami bisa meyakinkan penduduk ya, memastikan bahwa pendataan terhadap 100% penduduk Kota Batu itu bisa selesai di 14 November. Jadi 100% penduduk Kota Batu semuanya sudah terdata. Baik. Kami juga sebenarnya kami sosialisasi itu kami sudah di level pemerintah daerah sudah di 29 September kemarin. Di level desa itu kami sudah melakukan roadshow ya dari mulai tanggal 12 Oktober sampai sebelum pendataan 14 Oktober itu sudah ke desa-desa. Jadi harapan kami bahwa memang dengan sosialisasi ini penduduk jadi tahu sebenarnya Reksosek itu apa, betul. Kemudian tujuannya apa, kemudian yang kedua bagaimana bisa mereka menerima petugas agar tidak ragu. Kami kan udah menyampaikan apa aja ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga memastikan bahwa data itu memang sudah ada terjamin kerahasiaannya gitu kan. Jadi dengan begitu kami harapan penduduk jadi sudah aware gitu. Ketika ada petugas mendata, oke, saya bersedia diwawancara, kemudian menjawab dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Seperti tujuan yang tadi sampai saya sampaikan kan, tujuan ini adalah untuk membangun sistem membangun database penduduk. 100% database penduduk ada. Kemudian nanti kalau kementerian-kementerian manapun itu punya program ini kan nggak identik hanya miskin aja ya. Program macam-macam, apalagi kalau udah judulnya pemberdayaan masyarakat. Usaha itu nggak hanya menyentuh usaha kecil aja kan. Betul. Usaha besar juga ada programnya semua. Pemerintah punya
harapannya ketika misalnya sudah ada di database, semua penduduk itu berhak gitu. Jadi transformasi perlindungan sosial itu sebenarnya rohnya itu bahwa semua penduduk berhak untuk menerima perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi harapannya yaitu dengan kami bercerita nih tujuannya apa, semua penduduk jadi punya awareness, nggak usah takut lagi. Betul, Ketika didatangi petugas, didata, sampaikanlah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benar. Harapannya Mbak Karin malah nanti setelah masyarakat sadar ya kalau aku perlu nih rugi karena nggak masuk database gitu kan. Iya betul. Kayak kalau kita mau masuk kelas ya, kalau sekolah ya. absen. Kalau kita nggak ada di absen namanya kita nggak bisa dong ikut pelajaran gitu kan. Jadi kalau ikut pelajaran juga rugi kan. Iya, jadi rugi kalau nggak tercatat gitu. Pengennya kesadaran seperti itu sih yang bisa dirasakan bisa muncul di masyarakat. Jadi aku belum didata nih, harapan kami nanti abis ini ada nih yang nelpon ke kami, saya kok belum ya petugas kok belum datang ke rumah saya ya. Harapannya seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Nggak ada lagi mungkin cerita-cerita penolakan gitu, petugas kami ketok-ketok yang keluar cuma anjingnya mungkin seperti itu. Jadi harapan kami nggak ada lagi seperti itu. Terus khususnya mungkin pendengar yang ada di perumahan elit mungkin ya. Jadi mohon kerjasamanya. Jadi ini pendataan ini nggak akan ada ruginya kok untuk yang responden yang kami data karena data yang Bapak Ibu sampaikan yang dicatat oleh petugas kami nanti akan kami jamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kemaslahatan pastinya. Digunakan untuk membentuk program-program kebijakan pemerintah. Karena Mbak Karin kalau sampai datanya salah kan, kebijakannya bisa ikut salah Mbak Karin. Salah juga. Makanya itu ya harus sejujur-jujurnya apa adanya. Betul, itu kuncinya Mbak Karin, jujur. Itu yang sangat kami harapkan. Karena nanti variabelnya cukup banyak Mbak Karin. Yang ditanyakan itu selain profil, terus ke tenaga kerjaan, kepemilikan usaha. Itu kepo banget petugas kami nanti itu akan tanya banyak hal. Jadi mohon untuk dijawab sesuai kondisi yang sebenarnya. Sehingga nanti saat datanya terkumpul nih, pemerintah ngambil kebijakannya itu bisa benar Mbak Karin. Bayangin ya, based on data. Pemerintah itu enggak, kalau mau bikin kebijakan itu enggak ngarang kan Mbak Karin ya. Harus sesuai dengan data yang ada. Data itu misalkan nih penduduk Kota Batu, oh ternyata kepemilikan usahanya itu banyak di pertanian, banyak di penyediaan makan minum. Itu nanti dinas yang membidangi seperti itu kan tahu nih kebijakan apa. Mungkin diwadahi untuk stimulus kebijakan untuk nanti biar pertumbuhan ekonominya bagus. Itu harus dikasih treatment apa. Nah itu kalau nggak ada datanya kita kayak orang mau jalan susah tapi merem kan Mbak ya. Tahu jalan nggak mau kemana. Nah itu harapannya nanti itulah masyarakat ngasih jawaban tuh sesuai aja, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nanti aku udah usaha gini nanti kena pajak lagi. Nah itu harapannya jangan sampai ada yang ditutup-tutupi karena datanya Bapak Ibu itu luar biasa. Nanti kalau dikumpulkan dan benar itu kebijakan pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran. Nah itu dan kita juga turut membangun negeri ini lebih berkualitas. Itu yang paling penting. Kalau bukan dimulai dari kita, dari siapa lagi? Iya betul. Kan nggak mungkin dari pemerintah saja ya. Harus dari masyarakat Indonesia. Kontribusi juga. Kita salah satunya yang paling sederhana itu deh. Iya. Kita ini kan untuk membangun negeri ya. Kita semua itu punya kapasitas ya untuk bantu membangun negeri. Nah salah satunya yang paling sederhana ini. Bapak Ibu yang di rumah kalau ada petugas dari BPS pakai name tag, pakai surat tugas, mohon kerjasamanya untuk dijawab sesuai dengan kondisinya gitu Mbak Karin. Dipastikan nggak ada yang serem, nggak ada yang menakutkan, ramah-ramah semua ya. Nah satu lagi ini kemarin yang sebenarnya pas sosialisasi di level desa ya, banyak yang menanyakan ini gimana kalau ada warga yang kerja di siang hari terus udah gitu baru ada malam gitu. Petugas ini sebenarnya ke rumah penduduk kapan gitu. Iya betul. Nah, jadi petugas ini mereka udah tahu tugas-tugasnya. Mereka dikontrak dalam waktu 1 bulan. Mereka sudah tahu tugas-tugasnya. Dalam waktu 1 bulan itu mereka harus menyelesaikan. Artinya kalau ada misalnya ya rumah-rumah yang mungkin pada siang itu tutup karena bekerja, mereka pasti akan mengunjungnya malam hari, kemudian weekend seperti itu. Jadi petugas itu menyesuaikan
kapan available-nya Betul. keluarga itu. Karena juga kan sudah koordinasi dengan RT ya, Iya, jadi betul. paham untuk warganya ini Kira-kira a- jam iya, berapa, jam berapa adanya pas betul. weekend gitu-gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu Ibu, untuk pendataan untuk sampai saat ini di tanggal 19 Oktober itu sudah sampai berapa persen Ibu? Iya, jadi kan kami itu sebelum melakukan pendataan petugas itu 2 hari itu sudah menerima BIMTEK dari kami. Jadi Baik. mereka udah tahu ya SOP-nya. SOP-nya itu di 2 hari pertama itu mereka melakukan verifikasi yang tadi disampaikan Nia Iya. ke Pak RT. Jadi di tanggal 15-16 dia masih verifikasi mereka. Mereka sudah melakukan pendataan dari 17, 18 sampai sekarang tanggal 19. Jadi udah 3 hari. Paling rata-rata petugas itu kalau per hari ya itu 10 keluarga mereka mendatang. Oh, 10 keluarga. Jadi kalau misalnya petugas kami ya 337 itu sebenarnya mereka nggak semua ke lapangan. Artinya kami itu ada struktur organisasinya. Baik. Ini petugas yang door to door melakukan door to door itu ada sekitar 264. Kami namakan PPL, petugas pendata lapangan. Mereka yang akan mewawancarai penduduk secara door to door. Di atas mereka itu ada namanya PML, petugas pemeriksa lapangan, yang bertugas mengawasi, memastikan bahwa si PPL ini door to door. Kemudian memeriksa juga kuesioner mereka udah lengkap belum isiannya. Oh gitu. iya. Kemudian ada di atasnya kami dari Organik BPS tuh namanya koordinator sensus kecamatan. Kami yang mengkoordinir si PML ini memastikan udah ngecek PPL-nya gitu ya, struktur organisasi. Saling melengkapi ya itu Ibu. Kalau misalnya satu hari itu kan mereka rata-rata 10 gitu ya. 10 berarti ini udah hari ketiga 30 dikalikan sekitar 264. Nah, berarti sekitar 6 ribuan keluarga yang sudah terdata. Harusnya sudah terdata kalau nggak ada kendala ya. Kadang karena sekarang ini hujan iya, itu betul. seperti itu. Tapi kami ya merekrut petugas itu kami pada saat wawancara kami sudah memastikan. Baik. Ya, jadi kami merekrut itu mereka mendaftar ke kami terus kami wawancara. Itu kami sudah memastikan bahwa mereka itu siap. Artinya kalaupun hujan siap dalam hal menyelesaikan apapun ya. Jadi diterjang gitu seperti itu siap mereka menjalani. Baik. Jadi rata-rata mungkin sekitar 6.000 keluarga yang sudah ya dari jumlah keluarga kita di Kota Batu perkiraan kemarin itu sekitar kalau penduduk kan 213.000 ya. Jadi kalau rata-rata 50 ribuan keluarga dan sekali lagi mungkin Mbak Karin teman-teman yang sekarang turun lapangan itu sudah tanda tangan kontrak ya Mbak ya. Jadi kami harapkan nanti maksimal sih mereka kerjanya, nggak ada yang terlewat. Kemudian 1 bulan ini selesai nih untuk seluruh penduduk Kota Batu sudah tercatat. Jadi tadi sih kalau misalkan ada yang merasa kok saya merasa belum didata ya, silakan bisa konfirmasi ke kami wilayahnya di mana, bisa kami cross check ke petugasnya. Petugasnya siapa? Karena kami sudah tahu pasti kalau misalkan disebutkan RT RW desanya mana, kami sudah bisa langsung tahu nih petugasnya siapa. Jadi bisa kami cross check. Jadi peran masyarakat juga untuk bantu kami ngontrol petugas dan kualitas data kami. Jadi sampaikan kalau memang termasuk komplain ya, kalau memang petugas kami kan kita banyak petugas, nggak mungkin semuanya oke gitu kan. Ada mungkin gimana nih petugasnya attitude-nya kurang baik atau bagaimana, itu nanti tolong kontrol dari masyarakat juga disampaikan ke kami seperti itu Mbak Karin. Mungkin ada masyarakat dari Sahabat Tidak Sakti juga yang nggak sabaran nih mau didata, bisa hubungi kemana Ibu? Sebenarnya kan rentang waktunya ya 15 Oktober 14 November itu kalau misalnya belum didata bisa konfirmasi dulu ke Pak RT ya. Ke Pak RT-nya. Pak RT karena kami ini sosialisasi ke level desa sudah menyampaikan ke desa itu mereka itu ada pendampingan dari Pak RT. Setiap petugas dia bertugas suatu RT itu pendampingan dari Pak RT. Jadi bisa lapor ke Pak RT. Karena kan bisa jadi juga sebenarnya sudah didata nih yang menerima istrinya atau mungkin anaknya gitu. Karena dia mungkin kerja di luar kota atau gimana seperti itu. Jadi mungkin bisa konfirmasi dulu ke Pak RT. Kemudian yang kedua bisa konfirmasi juga ke kantor BPS Kota Batu ya. Baik. Nomor telepon 0341 51 25 75. 2575. Bisa diulangi lagi Ibu? 0341 51 51 25 Baik. 75 75. Ya, nomor telepon BPS Kota Batu. Mungkin dari Sahabat Tidak Sakti ada juga yang itu tadi ya
masih belum jelas mungkin untuk tahapannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, boleh langsung bertanya-tanya ya di kantor BPS di 0341 512 575 seperti itu. Dan mungkin dari sahabat Tidak Sakti mumpung masih ada waktunya ya, yang mau tanya-tanya nih sama Ibu Widi sama Ibu Nia, monggo silahkan langsung saja di 081 838 9030. Langsung saja untuk WhatsApp-nya ya, ditunggu sampai jam 12 nanti nih sahabat Tidak Sakti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,2 Radio Tidak Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Jangan kemana-mana, simak terus di 96,2 FM dan streaming di www.tidarsaktifm.com. Tidak Sakti FM. Cari mebel yang bagus dan murah di mana ya? Sofa juga udah pada rusak lagi. Waktunya ganti yang baru nih. Hei, kamu ada apa sih? Kok ngedumel sendiri? Ini nih, aku lagi cari mebel di internet. Belum ketemu dari tadi. Bingung aku. Oh alah, kamu lagi cari furniture. Nih, aku beritahu, kamu langsung aja ke Melati Indah Mebel, solusi yang pas buat belanja furniture. Emang di sana ada apa aja? Ya elah, di sana itu tersedia mebel dari kayu jati sampai sofa yang empuk manja dan banyak banget pilihannya. Selain itu, pembayaran juga bisa dicicil loh menggunakan home credit, FIF atau Aeon. Tidak hanya itu aja, di sini juga menerima jasa interior design dan custom furniture. Wah, ini nih yang aku cari. Alamatnya di mana? Alamatnya ada di Jalan Legend Espartman nomor 116 Kota Malang. Selain itu juga ada di Cabang Mendit Jalan Raya Wendit Barat nomor 8 sebelah Wijaya Putra Transport Mangliawan, dan Cabang Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 14 depan toko bahan kue Malang. Atau hubungi hotline kami di 081320053100. Loh. Hei, kamu kemana? Main cabut aja sih. Aku mau ke Melati Indah Mebel. Melati Indah Mebel dan Interior Design, solusi tepat kebutuhan perlengkapan mebel Anda. Dapatkan spesial diskon mulai 10% hingga 50%. Toko Melati Indah Mebel dan Interior Design terbaik dan terlengkap di Kota Malang. Terima kasih untuk sahabat Tidak Sakti yang sudah bergabung di program Triple S kali ini. Dan ini juga dari kawasan Malang Kota, ada Mas Mahmud. Ini salamnya untuk Bunda tercinta yang sedang menyiapkan untuk makan malam nanti. Salam sapa sahabat, mau dengerin lagu pop enak mulai tahun 2010 sampai tahun 2022? Atau kirim salam bisa banget setiap hari Minggu mulai jam 3 sore sampai jam 6 petang, hanya di 96,2 Radio Tidar Sakti, sahabat keluarga sejati. Tidar Sakti 96,2 Jagoni Musik Dangdut. Sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, colek-colek sambalado, alamak oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu
pisang balado. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, oh. Colek-colek sambal lado. Alamak oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Tidar Sakti, jagone musik dangdut. 96,2 Radio Tidar Sakti, jagone musik dangdut Semalang Raya. Karin masih bersama Ibu Widi dan Ibu Nia dari BPS Kota Batu. Nah Ibu, tadi ada yang bertanya juga nih dari Bapak Sisto Pakisaji. Nah ini ada saudara dari Kota Batu terus tinggal sama saya di Pakisaji. Dan di daerah saya sudah didata semuanya, tapi saudara saya tidak mau didata. Terus bagaimana Ibu orang yang seperti ini? Nah ini seperti yang tadi saya tanyakan juga ya Ibu, ketika ada masyarakat yang tidak mau didata. Iya. Seperti tadi sudah disampaikan sama Nia, kan kami mendatanya itu bukan lihat KTP KK iya. tapi lihat karena petugas door to door. Baik. Jadi yang sehari-hari tinggal di wilayah tersebut. Jadi harusnya sebenarnya ya yang tadi saudaranya Pak siapa? Pak Sisto iya. itu harusnya didatanya di Pakis karena dia sehari-hari tinggal di Pakis. Baik. Kalau dia berharap didata di Batu, kayaknya saya pastikan tidak akan terdata di Batu karena kan petugas tidak menemukan nih fisik si orang ini di mana gitu karena sehari-harinya tinggalnya di Pakis. Jadi harapan kami adalah menghubungi petugas. Pendata setempat, ya bisa menghubungi Pak RT. Pak RT kan tahu petugas pendatanya siapa, bisa menghubungi agar dia didata. Karena ini mumpungnya kan masih awal ya kan. Selesai masih mereka masih ada waktu. Mereka selesai 14 November ya. Jadi dihubungi memastikan bahwa saudaranya benar-benar masuk di database penduduk gitu. Iya, sayang soalnya kalau sampai terlewat ya. Dan mungkin dipastikan sih di Pakisaji itu dalam rangka apa? Kalau misalkan dia memang hanya bekerja, kemudian masih kurang dari 1 minggu sekali itu pulang ke Batu, itu masih di cakupan wilayah Kota Batu. Kota Batu. Baik. Gitu. Tapi kalau didata di rumah keluarganya di Batu. Cuman kalau dia memang sehari-hari udah tinggal di sana sama keluarganya, itu harusnya dia didata di wilayah setempatnya. Oke, baik. Nah ini terakhir ya Ibu, karena ini waktunya sudah mepet sekali. Tidak terasa loh kita ngobrol udah di jam 12. Untuk terakhir Ibu, harapannya untuk masyarakat Kota Batu, monggo silahkan. Iya, kalau dari saya harapannya dengan sosialisasi ini warga Kota Batu bisa menerima petugas kami, kemudian bersedia diwawancara dan menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya gitu. Baik. Iya, sekali lagi itu tadi mungkin yang sempat saya sampaikan di awal ya Mbak Karin, jawaban Bapak Ibu sekalian, jawaban yang sejujur-jujurnya itu merupakan salah satu usaha kita untuk ikut membangun negeri dengan memastikan mencatat untuk membangun negeri. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Widi dan Ibu Nia untuk informasinya. Kalau nggak kayak gini, wah masyarakat pastinya belum tahu Ibu bagaimana sih kerjanya BPS ini kayak gitu ya. Mungkin lain waktu nanti kita berbincang di sini lagi Ibu. Mungkin update datanya. Iya boleh. Ini rangkaiannya panjang Mbak Karin. Jadi setelah pendataan awal ini nanti akan masih harus kita lakukan tahun depan ada forum konsultasi publik juga. Konsultasi publik. Jadi kami nanti melibatkan perangkat desa, RT RW juga nih untuk mengesahkan data yang hasil pengumpulan kami gitu sebelum nanti diserahkan ke pemerintah pusat, ke Bappenas. Nanti proses nanti data itu turun ke bawah itu ya diaturnya dari pemerintah mekanismenya pusat. sedang digodok. Jadi semoga nanti hasilnya bisa maksimal. Yang pasti yang bisa kita lakukan sekarang kontribusinya apa? Terima petugas kami, jawab pertanyaannya dengan kondisi yang sesuai dengan kenyataannya. Nah, luar biasa. Semangat ya Ibu. Terima kasih dan teman-teman BPS yang sedang bertugas di lapangan, mungkin ada juga yang dengerin ini ya.
Siap nih, terima kasih teman-teman. Iya, yang di sehat lapangan. selalu. Iya, terima kasih Mbak. Baik, untuk sahabat Tidar Sakti itu tadi perbincangan Karin bersama rekan BPS Kota Batu yang pastinya ada program Reksosek ya. Yang ini juga nantinya juga penting untuk masyarakat Kota Batu ya khususnya. Dan ini nanti kalau misalnya ada petugas BPS Kota Batu langsung saja dibukakan pintu, pastinya langsung dijawab sejujur-jujurnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari petugas BPS. Baik, jangan kemana-mana, tetap di 96,2 karena setelah ini akan ada program Selendang Siang yang akan ditemani oleh rekan Ilham yang bertugas. Sampai jumpa dan salam dangdut. Terima kasih Anda telah menyimak talk show bersama BPS Kota Batu dengan tema Mencatat untuk Membangun Negeri.